Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya, Trisnani Eka Sumapeni. Kali ini kita akan belajar tentang Merdeka Belajar yang saat ini sedang didengungkan oleh pemerintah. Topik pertama yaitu pembahasan tentang gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Ada 5 modul pelatihan mandiri belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Serta yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini yang akan kita pelajari ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah mengenali diri, dan yang kedua adalah peran seperti apakah saya, dan yang ketiga adalah ingin seperti apa saya sebagai guru. Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa manusia merdeka itu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, serta tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan serta kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Yang kedua adalah mempelajari apa peran saya sebagai guru. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Sedangkan peran guru adalah sebagai penuntun, sebagai motivator, fasilitator, sekaligus menggerakkan ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga adalah ingin menjadi guru seperti apakah saya? Baiklah Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tentu saja sudah memahami konsep ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Bahwa guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid kita. Nah, inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Ibu, Bapak guru hebat, kita akan memasuki bagian yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Dalam bagian ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara utuh. Ibu Bapak, bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan mengajar yaitu sebuah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada bagian ini kita akan mempelajari 2 hal, yaitu yang pertama kodrat murid dan yang kedua asas trikon. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah bahwa segala yang terjadi pada murid itu berhubungan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru adalah mengenali untuk kemudian bisa dikembangkan. Tugas guru adalah memastikan bahwa seluruh dimensi murid dapat dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari 1. Asas kontinuitas, yaitu merupakan pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua adalah asas konvergen. Konvergen merupakan asas pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Dan yang ketiga adalah konsentris. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang harus berdasarkan pada pribadi kita sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk pada yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Mari kita bahas terkait budi pekerti dan juga teori konvergensi. Pertama, budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantoro adalah memiliki 2 arti, yaitu budi yang artinya adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Serta yang kedua adalah pekerti.
pekerti ini adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Budi pekerti diartikan sebagai bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan yang kemudian terwujud menjadi tenaga. Yang berikutnya adalah konsep konvergensi, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Ini adalah sebuah misi mulia yang mana seseorang mampu melakukan dialog budaya dengan budaya lain tanpa harus menghilangkan budaya asli. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal ini hanya dapat dipengaruhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Murid yang saat ini berada dalam generasi digital, yaitu yang hidup di era kemajuan. Hal ini mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Itulah Ibu Bapak sekalian, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hadjar Dewantoro. Dan yang paling terakhir dari saya adalah, mari kita bersama, kita dukung transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.